kuat. Kawan-kawan semua, apapun yang terjadi dengan anak-anak kita tetap kita bina, tapi jangan sampai terpancing emosi. Kalau rasanya nak nilai batu jalan itu, kalau nak ninju pinju dinding, bagi laki-laki udah geram kali pinju dinding. Kalau temboknya jebol ya saya perbaiki. Tapi kalau kepala anak yang bengkak, itu yang ruwet urusannya. Alangkah banyaknya kasus-kasus sekarang yang kita lihat, yang orang tuanya dibilang orang tuanya zaman sekarang, tapi juga itu orang tua masih zaman now itu, masih dapat pola pendidikan zaman dulu. Tapi begitulah pengaruhnya media sosial di zaman sekarang ini. Berat kita sebagai guru. Memang profesi guru, kalau dulu memang guru ditiru, di ini dihormati. Sekarang pengaruh media sosial. Tapi yang rugi bukan kita sebetulnya. Anak-anak yang tidak menghormati, menghargai gurunya, ilmunya tidak akan berkah. Percayalah. Saya pernah pengalaman waktu SMA, duduk di depan seperti ini. Yang mengajar guru matematik. Saya bukan lemah matematik, saya malah suka matematik. Tapi yang mengajar itu kakak, dia satu bapak dengan guru yang mengajar, satu bapak berbeda rumah. Berarti kan kakak dia jatuhnya kan, kandung dia jatuhnya. Yang ngajarnya intermezzo saja. Saya tanpa apa-apa saya dicubit karena sakit, saya berteriak. Yang adiknya nggak marah, saya yang marah. Selama guru itu mengajar, saya nggak dapat ilmu apa-apa karena sedongkol dengan guru itu. Karena saya dimarah, saya nggak ganggu adiknya, tapi saya yang dicubit. Saya saya berteriak. Saya juga yang kena marah. Nggak akan saya lupa, nggak akan lupa sama saya. Jadi selama kelas 1 SMA ibu tuh yang ngajar, saya nggak dapat ilmu apa-apa lagi ya, matematika. Padahal kalau matematika tuh saya termasuk suka belajar mulai dari SD. Untuk kelas 8, kelas 9 juga dia berganti. Saya paling kalau sekolah dulu yang saya takuti bukan pelajaran IPA tapi pelajaran I love you. Sampai sekarang nggak bisa, itu yang bisa saya ucapkan. Iya, itu memang nilai kasihannya itu, memang tak bisa sama sekali. Sampai kuliah. Terasanya kapan? Karena nggak mau belajar, terasanya sekarang kita pergi keluar, nak cakapin orang lain, tak percaya diri. Oke, itulah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Bagaimanapun pola anak-anak kita tetap kita bina karena itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Baik, mungkin itu saja pengantar. Mari sama-sama kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nelida dan Pak Wahyu mengenai kegiatan Tombel BK. Terima kasih, lebih dan kurang. Tolong isi absen bagi yang belum mengisi absen. Absen bukan absen suara, absen pertemuan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pagi menjelang siang Bapak Ibu. Jujur kok saya gemeteran ya. Kayaknya memang view-nya untuk ngomong sama anak, depan anak saya 1000, 2000. Hai ya, ternyata sama guru-guru agak gimana gitu ya. Karena jadi langsung dipantau bapak kepala sekolah. Oke, sekali lagi Bapak Ibu selamat pagi. Iya, bahagia ya Bapak Ibu karena setelah cair ya. Saya senang acara ini. Ini kami belum cair. Belum cair ya Bu? Belum ya? Ya nanti setelah ini kita. Oke Bapak Ibu. Udah ada Pak? Saya udah cair. Iya, saya nggak enak ngebelakangin Bapak. Kebetulan saya ada pointer, jadi saya dari sini aja. Nah, saya kasih pembelajaran, bukan pembelajaran ya, sama-sama sudah
kita tahu Bapak Ibu, cuma di review kembali, diulangi kembali untuk mengingatkan kita kembali. Sekali lagi saya berbicara di sini bukan karena lebih hebat dari Bapak Ibu, enggak. Kita belajar bersama. Apa yang saya dapatkan bukan pengen hanya saya yang dapatkan, tapi berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saya yang tahu, Bapak Ibu juga tahu, sama-sama kita tahu. Oke, seperti judulnya di sini ada gaya belajar. 8 Oktober saya buat karena itu waktu saya pemberian layanan kepada anak-anak. Oke, seperti Bapak Ibu ketahui mungkin ada berapa gaya belajar Bapak Ibu? 3. Ada 3. Apa aja Bu? Auditori, kinestetik, visual. Oke, jadi sama-sama kita tahu visual, auditori, dan kinestetik. Betul sekali, nilai 100 untuk kita semua. Nah, kita review kembali. Kalau gaya belajar visual itu, dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Itu dia visual, karena nampaknya yang dimana. Kemudian yang kedua, senang membaca dan mencatat. Yang ketiga, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping, kemudian video, ilustrasi, dan slide presentasi. Yang keempat, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi anak-anak yang ada nanti gaya belajarnya visual, Bapak Ibu, mari kita memberikan strategi pembelajarannya supaya pembelajaran yang kita berikan itu sangat efektif buat anak-anak, yaitu gunakanlah gambar, peta, konsep, video, atau infografik. Kemudian, mari kita ajak anak-anak kita, murid kita untuk membuat catatan warna-warni, mind mapping, atau sketsa. Begitu. Jadi setiap anak yang khususnya visual, mari kita arahkan. Mungkin dia nggak paham. Oke, ini strategi pembelajarannya dan apa yang mau bisa kita berikan kepada dia. Itu khusus untuk anak yang visual. Jadi anak yang visual ini bisa juga nanti kalau kita berikan tugasnya ya sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga. Nah, gaya belajar auditori yang pertama, dia lebih cepat paham pelajaran yang kita berikan kalau dia disampaikan secara lisan. Jadi kalau anak auditori kita ngomong 1 jam pelajaran tuh suka dia. Tapi kalau anak yang visual nggak bakalan. Ya. Kemudian senang berdiskusi. Maaf, kepencet. Senang dia berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar saat guru berbicara. Jadi kalau yang anak auditori dia cuma ngoceh aja sepanjang, dia senang aja, anteng aja, terima aja dia, nggak bosan. Beda sama anak yang visual. Kalau kita menerangkan, kalau anak visual pasti dia nggak akan lihat kita, dia menggambar. Mungkin kita mengalami ya Bapak Ibu, kita ngoceh di depan menerangkan materi, anak kita gambar. Itu anak yang visual. Cuma pengalaman saya pribadi, mungkin pengalaman Bapak Ibu juga, di saat kita tanya, coba sebutkan apa tadi yang Ibu bilang, dia bisa. Karena dia konsentrasinya dengan dia menggambar itu tadi. Tapi dia juga mendengar, tapi tidak sesempurna daripada anak yang auditori. Seperti itu. Kemudian dia senang berdiskusi. Jadi kalau dibuat kelompok presentasi, nah, anak auditori ini jagonya. Anak visual Ketiga, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Jadi ingat saya waktu ngajar anak SD, waktu saya mengajarkan hari-hari, nama-nama hari. Jadi anak-anak itu lebih mengingat waktu saya membuatkan lagu. Saya lihat banyak sekali sekarang tutorial pendidikan itu dia menghafal provinsi pun pakai lagu. Jadi kalau saya waktu SD itu ngajar anak mengenalkan bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris itu, saya buat dia lagunya naik-naik ke puncak gunung tapi bahasa Inggris. Jadi menyatakan hari-hari itu. Jadi kan saya buat Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Jadi anak-anak itu hafal nama-nama hari dalam bahasa Inggris dengan saya buat lagu naik ke puncak gunung.
Nah, mungkin nanti Bapak Ibu jadi pengarang lagu hanya gara-gara ada anak kita auditori bisa lebih ingat dia. Jadi nama-nama murid Tuhan Yesus mungkin agama ya kan, ada 12, bikin lagunya. Nama-nama anggota tubuh IPA mungkin dibuat lagunya boleh. Ya, kayak gitu. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi kalau anak-anak auditori ini kalau udah paham dia, kita suruh lagi mengulang dia pasti bisa. Kemudian Bapak Ibu, kalau yang misalnya anak-anak yang auditori, strategi yang kita gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara atau lagu edukatif yang itu tadi. Kemudian cara kita untuk menjelaskannya, dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Ini pengalaman saya, bisa kita anak suruh membaca, kemudian udah paham nggak? Udah, coba ulangi lagi. Anak-anak kita kurang pintar, dia mengatakan cuma bahasa buku diingatnya, diungkapkannya kembali dengan bahasanya sendiri itu kurang. Jadi katanya secara psikologis, Bapak Ibu, saya dengar dokter juga di itu. Kenapa anak kita storytellingnya kurang? Karena kurang ide. Akhir adalah kinestetik. Seperti gambarnya ini, anak yang nggak bisa diam ya, kinestetik. Kemudian ciri-cirinya anak yang kinestetik adalah lebih efektif. Dia belajar dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Saya Bapak Ibu termasuk gaya belajar kinestetik juga dan kinestetik ini juga karena saya pernah jalan begitu ke rumah kakak saya, dia buat rainbow cake. Jadi saya pengen membuatnya. Saya tanya, Kak, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini kalau anak-anak kinestetik ini, ya apa bahasa Indonesia sekarang? Teks prosedur. Wah, masa lu senang dia? Karena dia praktik eksperimen atau aktivitas fisik. Apalagi IPA ya, anak saya 78 senang dia. Bukan dilatih kan? Semangat dia. Kenapa dilatih Pak? Iya, kan praktek kata Bu Fenty. Ada hujan itu Bapak Ibu. Senang aja mereka. Bukan anak kinestetik. Jadi jangan diharap anak saya diam. Anak kinestetik. Terus udah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Nah, ini Bapak Ibu. Sering sekali saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ya. Ini anak memang nggak bisa diam. Pandang dulu kamu dikit. Bapak Ibu, kalau anak-anak yang kinestetik, demam mereka kalau dulu. Anak-anak yang auditori disuruh diam, sariawan. Kalau saya melihat nantilah ya Bapak Ibu, kalau di kelas 7 kita lihat nanti gaya belajarnya saya sudah kasih ke anak kelas 7. Coba kita lihat nanti Bapak Ibu. Anak-anak yang auditori disuruh diam, nah, demam apa dia? Sariawan. Anak-anak yang kinestetik disuruh duduk, demam dia. Anak kinestetik disuruh diam dia, nah, stres dia Bapak Ibu. Ya, kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak kita temuin? Oh, saya tadi bilang saya kinestetik. Iya gitu. Tangan dulu tangan itu, atau kadang siswa datang sama kita dia goyang-goyang gitu kan? Diem dulu kita bilang. Iya kan? Nggak bisa dia diam. Karena dia kinestetik gitu. Gini loh Bu, maksudnya kayak gini. Nah, itu anak-anak yang kinestetik. Nah, strategi pembelajaran yang efektif gunakan permainan, edukatif simulasi, eksperimen atau bermain peran. Kemudian sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri, menjawab atau berjalan antar pos. Jadi buat aja anak kinestetik ini Bapak Ibu capek dia. Menjawab anak kinestetik suruh aja tuh kamu sini. Tempel langsung itu sana. Baru kasihin ke sana. Jadi kalau kita mau minta tolong sama anak juga Bapak Ibu, carilah yang anak kinestetik. Jangan anak yang visual. Nanti berdasarkan gaya belajar ya kita cari Bapak Ibu orang yang kinestetik. Ini jadi ini. Humas, anak kita bisa kita bikin. Security, jangan kalau ada acara kinestetik lah buat, jangan visual. Stres ya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, nanti ada sedikit pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Saya kasih lagi. Itu yang ditunggu kan Pak?
Nah, ini udah pada tahu. Oke, ada video Bapak Ibu. Oh iya. Iya Pak, iya. Luar biasa. Ada videonya Bapak Ibu, ada pertanyaan. Ada yang akan saya tanyakan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Asik. Ubi, ubinya udah habis pula tadi Pak, saya makan. Ya, oke. Bentar ya Bapak Ibu. Mari kita tonton bersama. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรด Bahasa Thailand Bapak Ibu, tapi ada kok terjemahannya, kita paham kok. Hari Jumat kami. Bocor nggak jawabannya? Oh tidak Pak, tidak. Ayo, gaya belajar apa Pak? Kalau saya lihat di situ tadi ada juga kinestetiknya. Oke, kenapa Pak? Ada kinestetiknya? Ada kinestetiknya karena dia melihat pergerakan, dan dia sedang bergerak untuk melakukan eksplorasi dalam kehidupannya. Ya. Sehingga dia mempraktekkan dengan meniru gaya orang tersebut dan berjualan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Oke. Ada yang lain? Hanya yang dua itu aja gaya belajarnya? Oh, auditori. Mau Bu? Apa penyebabnya kenapa jadi auditori? Oke. Si Butet tadi ketika dia Tunggu dulu lagi tisu. Oke. Apa alasannya kenapa jadi auditori dia gaya belajar? auditorium itu gaya belajar mendengar ya. Ya. Jadi ketika si anak itu tadi melakukan kegiatan menjual nanas, ketika dia tidak mendengarkan metode bagaimana menjual nanasnya supaya bisa laris, maka penjualannya tidak mendapatkan hasil yang benar. Nah, ketika seorang ibu menyuruh dia pergi ke pasar untuk mendengarkan, maka dia melihat dan mendengarkan apa yang terjadi pada proses jual beli di pasar. Maka yang dilihatnya itu dilakukannya. Jadi menurut saya bahwa si anak itu tadi dia mempunyai gaya belajar auditorial sama visual. Oke. Terima Terima kasih, kasih. tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu benar bahwa anak itu memiliki ketiga gaya belajar itu. Kinestetik seperti yang dikatakan Pak Halawa tadi. Awalnya Bapak Ibu anaknya tahu nggak sih dia motong nanas? Tahu nggak Bapak Ibu? Tidak tahu. Mamanya juga nggak tahu cara mengajarkan ke anaknya karena nggak sekolah katanya tadi kan Bapak Ibu. Jadi dilihat mamanya anaknya mau potong nanas tapi dia nggak tahu cara motong nanas dan mamanya juga nggak punya kemampuan untuk begini loh nak gitu ya. Auditorium orang tuanya memberikan pembelajaran ke anaknya nggak bisa juga. Langsung diambilnya nanas, dipotongkannya. Langsung anaknya melihat, oh gitu cara potong nanas, dipotongnya. Kinestetik. Sama seperti Pak Lau tadi, langsung anak itu bergerak jualan. Nah, sama ya. Kemudian visual juga anak itu ada. Sama auditori seperti Bu Nelly dan Ibu Wilda bilang. Dilihatnya ke pasar. Dilihatnya orang membuat gambar. Itu alasannya apa? Ibu bilang itu gaya belajarnya visual. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Nelida. Kenapa saya mengatakan itu gaya belajar visual? Karena anak tersebut atau si Butet tersebut melihat pengalaman ataupun cara orang berjualan sehingga dia bisa meniru dan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari apa yang dilihatnya. Nah, makanya saya katakan itu visual. Jadi apa yang dilihatnya itulah yang dilakukannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, kasih aplaus dong Bapak Ibu. Luar biasa. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati.
Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Kecap in the food. Nah, dari video tadi Bapak Ibu, pertanyaan terakhirnya apakah kita sebagai termometer atau kita sebagai stabilizer? Nah, maknanya mungkin Bapak Ibu sudah bisa memahaminya sendiri maksud dari video tadi. Jadi ketika ada peristiwa atau kejadian yang membuat emosi itu kita harus paham, kita harus samakan dulu. Emosi itu bukan hanya marah. Senang itu juga emosi ya Bapak Ibu. Setuju kan? Setuju Bapak Ibu. Nah, jadi ketika adanya emosi atau ada peristiwa atau tindakan kejadian, nah yang memunculkan emosi, nah apakah kita bisa menjadi stabilizer tanpa langsung merespon seperti Dudi yang di awal tadi. Nah, tapi semoga kita bisa menjadi stabilizer atau menjadi kulkas walaupun panas. Ada yang mancing-mancing emosi, kita di dalam tetap adem. Nah, terus di sini ini trik atau apa yang perlu kita lakukan jika ada kejadian atau ada emosi yang muncul. Nah, selama ini respon emosi, ketika emosi muncul, kita selama ini saya tidak mau inikan ke Bapak Ibu. Ketika emosi muncul, saya langsung merespon. Saya langsung merespon dan memberikan tindakan. Ya, misalnya ada siswa yang membuat marah, membuat pelanggaran, saya langsung marah. Kamu kesini dah, saya tegur, langsung saya marah saat itu. Nah, tapi yang sebaiknya bagaimana? Nah, sebaiknya seperti ini. Ketika ada emosi muncul, emosi keluar, atau ada kejadian peristiwa yang membuat kita emosi, nah kita berikan jeda. Jeda ini nanti ada setelah ini selainnya. Nah, jeda itu, nah setelah jeda tadi, barulah kita merespon. Ya, tadi si Dudi tadi dari video tadi digambarkan ketika ada peristiwa atau kejadian muncul emosi, dia menenangkan diri sambil melihat. Nah, sama seperti ini. Nah, ada banyak sebenarnya cara kita untuk mengelola emosi tadi atau memberikan jeda. Salah satu di antaranya ini tadi. Salah satunya di walk away. Maaf bahasa Inggrisnya nanti kalau salah dikoreksi Bapak Ibu. Nah, walk away. Ketika emosi datang atau peristiwa suatu peristiwa datang ke kita, kejadian datang ke kita, membuat kita emosi, mau marah, mau sedih, nah kita pergi. Ya samalah. Kita lagi jalan ini, datang kucuk-kucuk, datang teman kita, nih, si Reno, tolong dia baru datang. Nah, gimana Pak Dirman? Pak Dirman ini si Reno baru datang nih, udah jam 9. Nah, gimana? Harusnya kan bisa saja saat itu saya emosi atau Pak Dirman emosi, kamu gini langsung tampar, langsung viral. Ya, viral seperti di Banten ya. Nah, tapi kalau kita lagi nggak bagus, keadaan kita nggak bagus, kita berikan jendela dengan cara pergi dulu. Tinggalkan aja dulu, tinggalkan dia di sana. Nanti ketika kita sudah bisa menghadapi siswa tersebut, ya barulah kita berikan respon atau berikan bimbingan ke siswa tadi. Terus apologize ini minta maaf. Ya Pak Ali. Apologize ini minta maaf. Ya. Ketika ada emosi, yang ada peristiwa yang membuat kita emosi, ya langsung saja, walaupun itu emosinya ke kita, tindakannya orang tersebut ke kita, sebaiknya ya udah minta maaf ya sudah membuat jengkel atau apapun itu. Nah, inilah apologize. Terus ada juga tindakan lainnya, ini pilihannya ya Bapak Ibu. Share dan emosi, ya kita sampaikan. Kamu udah buat saya emosi gak enak seperti itu, sampaikan. Terus ada cari permainan lain, go to another game, gitulah berikutnya. Cari permainan lain atau cari kegiatan lain, bukan hanya game. Cari kegiatan lain, ya. Ada nih bunyi lidah lagi ganggu saya gini. Udah, saya pergi saja, cari permainan lagi, cari kegiatan yang lain.
Untuk apa? Ya tadi kita mengontrol emosi kita mengelola emosi kita. Ya. Terus hitung sampai 10. Hitung dari 1 sampai 10 atau dari 10 ke 1 ketika ada sesuatu kejadian, peristiwa yang membuat kita emosi, apalagi emosi marah. Nah, saya rasa kita praktekkan, kita coba seperti itu. Ketika ada emosi tadi, kita hitung dari 1 sampai 10. Dan hitungan ke 11 mungkin kita sedikit reda. Dan tidak akan viral lagi nanti. Guru nampar siswa, guru naikkan siswa, atau gimana. Nah, terus tell time to stop. Katakan berhenti sama orang yang membuat kita emosi tadi. Sama orang yang membuat kejadian yang membuat kita emosi. Sampaikan ke dia langsung, secara langsung, udah berhenti. Saya nggak suka, saya nggak ini, seperti itu. Cukup seperti itu, udah. Terus use an I message, ya. Apa maksudnya ini ya? Menyampaikan sebuah pesan dengan kata I tadi, dengan kata saya. Nah ini nanti setelah ini baru kita bahas ini yang use an I message ini. Nah sebenarnya family meeting ya, berkumpul dengan keluarga. Ketika kita ada emosi di lingkungan sekolah, tidak ada pertanyaan. Ayo kita diskusi, apalagi Bapak Ibu banyak yang senior dari saya. Ya, kita diskusi mengenai tadi yang disampaikan Bu Nelida juga tentang gaya belajar, tentang kelola emosi ini. Memang saya ketika pelatihan kemarin sangat terbantu. Oh kayak gini ternyata caranya. Tinggal pergi udah, nggak perlu kita kamu sini. Reno, kamu sini, udah, nggak capek lagi tangan saya pukul anak. Iya, sangat. Iya, buat. Tadi kan sama Wei juga itu. Ya makanya udah kasih ke pinggir, udah nanti kalau apa baru. Kalau hadapan langsung, kalau sebelum dapat ini mungkin langsung ada hadapan udah nginjak kaki ya. Pernah kita seperti itu, tapi sekarang karena viral juga kita sambil menahan juga, dan inilah salah satu cara untuk menjedanya tadi. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Udah lah ya. Bagi udah banyak yang cair. Oh ya Bu Yesi, ya silakan. Udahlah. Titip pesan aja, Bapak Ibu udah terima TPT. Tolong pelangi tolong dikat ya, tolong dipotong tadi ya. Itu Bu Yesi minta kooperasi dia, minta utang kami. Tolong dikat ya Bapak pelangi. Oke Bapak Ibu, banyak salah dari kami, mohon maaf. Yang akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang lagi ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang salah satu pilihan untuk membuat jeda dari tindakan, dari emosi tadi ke tindakan atau respon kita. Seperti ini. Rumus I message. Saya merasa, terus kita tuliskan nama emosinya apa, saat kamu jelaskan perilakunya secara detail. Perilaku apa yang membuat orang tersebut atau teman kita yang membuat kita emosi, tuliskan secara detail. Dan terus saya berharap dan deskripsikan perilaku yang diharapkan dalam perilaku positif. Ini contohnya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri tertib sesuai urutan gilirannya. Nah, ini salah satu contoh dari roda pilihan emosi tadi, roda pilihan jeda emosi tadi. Salah satu saja. Banyak sebenarnya, ya tadi yang Bapak bilang ya bisa saja kita pergi tinggalkan anak tersebut, kita pukul dinding atau gimana, ya. Itu sebagai jeda. Jadi, iya kita guru sangat apa ya? Jadi sorotan di mana-mana, ya. Yang kasus viral kemarin di Banten itu masih ada juga. Jadi ada 8 pilihan tadi
membuat jeda dari peristiwa atau dari emosi ke kita melakukan respon. Ya, saya merasa dari 8 ini banyak cara untuk kita tidak apa ya. Saya masih menyayangkan ya kasus viral tersebut. Kasus viral yang baru-baru ini masih ada beberapa yang membela dan menyalahkan guru yang menampar siswa tersebut. Nah, tapi dengan salah satu ini dari 8 ini saya merasa ya saya akan terselamatkan mengenai emosi yang mungkin akan meledak-meledak ya. Apalagi Bapak Ibu kita sudah saling kenal bagaimana respon saya selama ini, emosi saya selama ini kita sudah saling kenal. Nah, jadi sangat membantu menurut saya untuk saya pribadi 8 roda pilihan untuk memberikan jeda dari kejadian ke respon, dari emosi ke menjadi tindakan atau respon. Nah, ini sangat membantu. Ya, Bapak Ibu, itu saja yang pernah saya sampaikan ke siswa beberapa seminggu yang lalu. Dan ini juga yang akan kita praktekkan, kita aplikasikan ke diri kita masing-masing, terutama saya. Silakan Bapak Ibu, kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, silakan, tapi kayaknya nggak ada. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang perlu kita diskusikan, pertanyaan.